Bismillahirrahmanirrahim. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku, setiap manusia pasti akan menghadapi ujian dalam hidupnya. Kadang dalam bentuk kehilangan, kesulitan, atau cobaan yang mengguncang hati. Namun, tahukah Anda bahwa ujian sebenarnya adalah tanda cinta Allah? Allah tidak menguji seseorang kecuali untuk mengangkat derajatnya. Orang sering berpikir bahwa ujian itu berat dan menyakitkan, padahal sesungguhnya itu adalah jalan menuju kemuliaan. Sebelum menyaksikan video ini, marilah kita berhenti sejenak untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan tuliskan hajat Anda di kolom komentar, kita akan mengaminkannya bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat kita dan memberikan kita syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di hari akhir nanti. Bagi yang subscribe channel Tafsir Hidayah ini, saya doakan panjang umur, rezeki melimpah, dan hidup bahagia dunia akhirat. Amin. Ujian hidup, manifestasi cinta dan peningkat derajat dari Allah. Ujian hidup seringkali hadir dalam beragam bentuk, bukan sekadar kesulitan yang tampak nyata. Terkadang, ia menjelma sebagai bisikan hati yang halus atau kondisi tak terduga. Mari kita selami beberapa di antaranya. 1. Kegelisahan hati yang tak beralasan. Pernahkah Anda merasakan kegelisahan yang muncul tanpa sebab jelas? Seringkali ini bukan sekadar perasaan biasa. Bisa jadi ini adalah ujian dari Allah, sebuah sinyal lembut bahwa ada sesuatu yang perlu kita benahi dalam diri. Kita mungkin merasa hidup baik-baik saja, namun hati terasa hampa, sulit tidur, atau diliputi kecemasan yang tak bisa dijelaskan. Ini bukan hanya tekanan, melainkan cara Allah mengetuk pintu hati kita, mengajak kita untuk lebih mendekat kepadanya. Ujian Allah tak melulu berupa musibah yang terlihat. Kadang, ia hadir sebagai keresahan batin yang menjauhkan kita dari ketenangan. Jika pikiran terasa sesak dan terus-menerus dipenuhi kegelisahan, mungkin inilah saatnya untuk merenung. Tanyakan pada diri, sejauh mana kedekatanku dengan Allah? Adakah dosa yang belum aku tinggalkan? Kegelisahan ini bukan tanpa makna. Ia adalah panggilan dari Allah untuk kembali. Solusinya, penuhilah hati dengan mengingat Allah, perbanyak istighfar dan salat tahajud. Bangunlah di sepertiga malam, curahkan segala keluh kesah dalam sujud, dan temukan ketenangan hakiki hanya kepada Allah. 2. Kehilangan orang terkasih. Kehilangan seseorang yang sangat kita cintai bisa terasa seperti dunia hancur berkeping-keping. Namun, ingatlah bahwa setiap yang datang pasti akan kembali. Kehilangan itu ujian yang mengiris hati, sebuah pelajaran berharga bahwa Allah tidak mengambil sesuatu kecuali untuk mengajarkan bahwa hanya Dialah yang abadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengalami duka mendalam saat kehilangan istri tercinta Khadijah dan paman mulia Abu Thalib. Tahun itu dikenang sebagai Amul Huzn atau tahun kesedihan. Bukti bahwa kehilangan adalah ujian yang bahkan para nabi pun alami. Untuk menghadapinya, bersabarlah di saat pukulan pertama, itulah yang terpenting. Doakan mereka yang telah tiada, bersedekahlah atas nama mereka, dan teruslah beramal, karena amal kita bisa menjadi penolong di alam barzakh. Yakinlah, jika kita dan mereka adalah hamba yang taat, perpisahan ini hanya sementara. Di akhirat, kita akan bersua kembali dalam kebahagiaan abadi, insya Allah. 3. Rezeki yang terasa sulit. Pernahkah Anda merasakan rezeki yang dulunya lapang tiba-tiba terasa sempit? Usaha berat, pekerjaan seret, atau peluang yang dulu terbuka kini tertutup rapat? Jika ini terjadi, jangan terburu-buru mengeluh. Bisa jadi ini adalah ujian dari Allah. Allah ingin mengajarkan bahwa rezeki bukan semata-mata hasil dari kecerdasan atau kerja keras kita, melainkan berasal darinya. Kesempitan rezeki kadang bukanlah tanda keburukan, melainkan teguran lembut dari Allah. Mungkin kita terlalu asyik mengejar dunia hingga lalai berdoa, lupa bersyukur, atau mengabaikan hak-hak orang lain. Allah tidak ingin kita terperangkap dalam kelalaian,
sehingga Dia menarik sebagian rezeki agar kita kembali kepadanya. Ingatlah, rezeki bukan hanya tentang uang, tapi juga ketenangan jiwa, kesehatan, dan keberkahan dalam hidup. Sebagai solusi, jika rezeki terasa sempit, jangan kurangi sedekah, justru perbanyaklah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta, melainkan justru menambah keberkahan. Tetaplah bersabar dan yakin bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan rezeki yang lebih besar dan lebih berkah, asalkan kita tetap bertawakal dan tidak berputus asa. Keempat, terpaan fitnah dan kebencian. Pernahkah Anda merasa diperlakukan tidak adil, difitnah, dihina, atau dibenci tanpa alasan yang jelas? Jika ya, jangan langsung berkecil hati. Ini bisa jadi pertanda bahwa Allah sedang mengangkat derajat Anda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia sekalipun, difitnah dan dimusuhi oleh kaumnya sendiri. Para nabi lainnya juga menghadapi ujian serupa. Ini menguatkan keyakinan kita bahwa setiap cobaan datang dari Allah. Semakin tinggi kebaikan dan ketakwaan seseorang, semakin besar pula ujian yang akan datang. Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? Orang-orang yang istiqamah di jalan Allah pasti akan menghadapi tantangan. Terkadang, kebencian dan fitnah datang bukan karena kesalahan kita, melainkan karena cahaya kebaikan dalam diri kita membuat hati yang gelap merasa tidak nyaman. Setan akan selalu membisikkan kebencian dalam hati manusia untuk menghalangi mereka dari kebaikan. Solusinya, jangan membalas kebencian dengan kebencian, tetaplah berbuat baik dan bersabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling berat ujiannya adalah Nabi, kemudian orang-orang setelahnya, lalu yang setelahnya. Ingatlah, fitnah dan hinaan yang menimpa Anda bisa menjadi pelebur dosa, atau sarana ditinggikannya derajat Anda di akhirat. Jangan balas keburukan dengan keburukan, tapi balaslah dengan kesabaran dan kebaikan. Penutup saudaraku, Allah tidak pernah menguji hambanya melebihi batas kemampuan. Setiap kesulitan yang kita hadapi adalah jalan menuju kedekatan dengan Allah. Rasakan kehadirannya dalam setiap detak jantung, setiap tetesan air mata. Yakinlah bahwa Dia selalu ada untuk Anda. Jangan pernah menyerah di tengah ujian, karena di balik setiap ujian ada hikmah yang tersembunyi. Air mata yang jatuh karena Allah tidak akan pernah sia-sia. Mari saling mendoakan, sampaikan hajat Anda di kolom komentar, semoga Allah mengabulkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Tafsir Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.